Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai bangun ruang, yaitu unsur-unsur bangun ruang. Di dunia ini banyak sekali bentuk-bentuk bangunan yang bisa kita lihat, tetapi secara garis besar bangunan tersebut sebenarnya merupakan gabungan dari beberapa bangunan-bangunan dasar. Contohnya adalah segitiga, prisma tegak segitiga, kubus, tabung, bola, dan lain-lain. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai membandingkan prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola, menjelaskan bangun ruang yang merupakan gabungan dari beberapa bangun ruang serta luas permukaan dan volumenya, mengidentifikasi prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola, mengidentifikasi bangun ruang yang merupakan gabungan dari beberapa bangun ruang serta luas permukaan dan volumenya. Baiklah, kita langsung masuk ke materi kita pada kesempatan kali ini. Unsur-unsur bangun ruang. Yang pertama adalah prisma. Apa itu prisma? Prisma adalah bangun ruang yang bentuk dan ukuran alas dan tutupnya sama. Perhatikan, ini ada prisma tegak segitiga yang mana tutup dan alasnya sama-sama berbentuk segitiga. Kemudian ada prisma tegak segi empat atau balok yang mana tutup atas dan tutup bawahnya berbentuk sama. Ada prisma tegak segi lima yang mana tutup dan alasnya sama-sama berbentuk segi lima. Ada prisma tegak segi enam yang mana tutup dan alasnya sama-sama mempunyai bentuk segi enam. Jadi apabila ada sebuah bangun ruang yang mana alas dan tutupnya sama, maka dia disebut dengan prisma. Contoh prisma tegak segitiga. Ketika kita mendirikan sebuah tenda, maka bangunan tersebut akan terlihat berbentuk sebagai prisma tegak segitiga. Perhatikan contohnya. Apabila bangun ini yang seperti tenda ini kita putar atau kita berdirikan, maka dia akan membentuk bangun prisma tegak segitiga, yang mana bagiannya terdiri dari tutup dan alas. Karena prisma berarti tutup dan alasnya bentuknya sama. Kemudian ada sisi tegak dan rusuk. Ya. Perhatikan bagian-bagian prisma tegak segitiga berikut. Bagian ini disebut dengan tinggi prisma. Kemudian ada titik sudut yang berada di sudut-sudut, namanya titik sudut. Ada berapa titik sudutnya? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sisi atas yang berbentuk segitiga dan sisi bawah yang berbentuk segitiga juga. Sisi tegak adalah bidang yang menghubungkan antara sisi atas dan sisi bawah. Kemudian ada rusuk. Berapa jumlah rusuknya? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Apabila bangun prisma tegak segitiga itu kita buka, maka kita akan menghasilkan gambar seperti berikut, yang mana ini adalah bagian sisi atas, bagian sisi bawah, bagian sisi tegak, dan tingginya. Perhatikan prisma seperti berikut ya. Yang pertama, prisma itu memiliki 5 sisi. Perhatikan pada bagian ini ada 1, 2, dan 3, 4,
4 yang atas dan 5 yang bawah. Sisinya ada 3 ditambahkan dengan tutup atas dan tutup bawah sehingga sisinya ada 5 ya. Memiliki 6 titik sudut, tadi sudah kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, yaitu di contoh gambar yang ini adalah titik E, H, F, B, D, dan A ya. Memiliki 9 rusuk ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Untuk menghitung volume prisma kita bisa menggunakan rumus setengah kali panjang kali lebar kali tinggi. Nah, setengah kali panjang kali lebar ini merupakan rumus dari segi 3. Ingat bahwa volume prisma, untuk menghitung volume prisma adalah dengan cara mengalihkan luas alasnya dengan tingginya. Ingat sekali lagi, untuk menghitung volume prisma maka kita dapat mengalihkan luas alas dengan tingginya. Karena pada prisma tegak segitiga alasnya berbentuk segitiga, maka di sini rumusnya adalah setengah kali panjang kali lebar ya. Setengah kali panjang kali lebar. Kenapa kok setengah? Ya karena prisma tegak segitiga itu setengah bagian dari balok. Jadi balok kalau kita belah menjadi 2, kita pisahkan, hasilnya adalah prisma tegak segitiga. Jadi tadi ingat, tolong dicatat, untuk menghitung volume prisma maka kita dapat mengalihkan luas alas dikalikan dengan tingginya. Mudahan bisa diingat dengan baik. Perhatikan contoh soal berikut. Sebuah prisma alasnya berbentuk segitiga dengan tinggi 18 cm dan sisi alasnya 15 cm. Tinggi prisma adalah 56. Berapa volume prisma tersebut? Diketahui tingginya 18, alasnya ada 15 ya. Dan tinggi prisma adalah 56. Ditanyakan volumenya. Maka volumenya adalah setengah kali alas kali tinggi, karena rumusnya segitiga itu alas kali tinggi. Mengapa tadi panjang kali lebar? Karena tadi merupakan belahan dari balok ya. Maka setengah kali 15 kali 18 kali 56 hasilnya adalah 7560 cm kubik. Jadi volume prisma tersebut adalah 7560 cm kubik. Contoh lagi, sebuah prisma tegak segitiga volumenya 7000 cm kubik. Jika tinggi prisma 28 cm kubik dan tinggi segitiga 25, berapakah alas segitiga tersebut? Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara membalik rumus ya, di pertemuan sebelumnya. Kalau yang belum paham cara membalik rumus, silahkan lihat kembali video pembelajaran matematika yang sebelumnya. Di situ ada bagaimana cara membalik rumus, yaitu ketika rumus asalnya ditanya volume, kemudian sekarang volumenya sudah diketahui, ditanya yang lain bagaimana caranya ya, ada di video sebelumnya. Silahkan kalau yang masih belum paham. Diketahui volumenya 7000 ya, tinggi prisma adalah 28 dan tingginya adalah 25, tinggi segitiganya ya. Ditanyakan panjang alas segitiga. Ingat, rumusnya adalah volume sama dengan setengah kali alas kali tinggi prisma, yaitu 7000 sama dengan setengah kali alas kali 25 kali 28. Maka 7000 sama dengan 350 kali A ya, A ini alasnya. Maka 7000 dibagi 350. Kenapa 350?
Nah, kemarin sudah disebutkan cara pembalikan rumus. Apabila berpindah lajur, maka operasinya merupakan kebalikannya. Kebalikannya kali adalah bagi. Jadi 7.000 dibagi 350 sama dengan 20. Jadi panjang alas segitiga tersebut adalah 20 cm. Perhatikan bagian-bagian prisma tegak segi 6. Apa nama bangun tersebut? Prisma tegak segi 6. Mengapa segi 6? Karena alas dan tutupnya berbentuk segi 6. Berapakah jumlah titik sudutnya? Kita bisa melihat yang atas titik sudutnya ada 6 dan yang bawah titik sudutnya ada 6. Berarti titik sudutnya ada ya 12. Berapakah jumlah sisi tegaknya? Sisi yang tegak ada 6 tentunya. Yang tegak, yang ditanyakan hanya yang tegak saja ya, bukan semuanya. Apakah bentuk bangun setiap sisi tegaknya? Bentuk bangun setiap sisi tegaknya adalah persegi panjang atau bisa juga persegi. Berapakah jumlah rusuknya? Rusuknya kita bisa hitung. Yang atas ada 6, yang bawah ada 6, ditambah lagi yang berdiri ada 6. Bisa dihitung sendiri adik-adik ya. Sebutkan nama bentuk bangun sisi alas dan atasnya. Apakah keduanya mempunyai bangun yang sama? Iya. Yang atasnya segi 6, yang bawahnya juga segi 6. Berapakah jumlah seluruh sisi pada prisma tersebut? Sisi tegaknya ada 6 ditambah atas 1 dan yang bawah 1, maka jumlah seluruh sisinya ada 8. Jadi apabila ada pertanyaan seperti ini, adik-adik bisa melihat dan menghitung. Sejumlah segi 6 dapat disusun bersama-sama dengan cara mempertemukan 3 segi 6 pada masing-masing salah satu sudutnya. Ya. Susunan ini digunakan lebah madu untuk membuat sarangnya, karena susunan segi 6 merupakan bentuk yang paling efisien dari segi ruang dan bahan bangunan. Jadi lebah madu saja tahu ya bahwa segi 6 itu merupakan bangunan yang mempunyai volume besar, tapi material bangunan yang dibutuhkan sangat kecil atau efisien. Lalu bagaimana dengan adik-adik? Bisa enggak membuat bangunan yang efisien, yang bahan bangunannya sedikit tetapi mempunyai ruangan yang luas? Siapa tahu nanti adik-adik jadi arsitek, membuat sebuah rumah yang nampak kecil tapi ketika kita masuk di dalam ruangannya terlihat lebih luas. Ya, itu merupakan tantangan untuk adik-adik sekalian. Bangun selanjutnya adalah tabung. Tabung adalah prisma yang alas dan tutupnya berbentuk lingkaran. Contohnya adalah kaleng. Ya, kaleng. Ya. Ini juga disebut dengan prisma, hanya bedanya tabung sisi atas dan sisi alasnya berbentuk lingkaran. Ya, ada rusuknya, kemudian ada sisi tegaknya yang sering disebut dengan selimut tabung. Memiliki 3 sisi, yaitu selimut tabung, kemudian bagian atas dan bagian yang bawah. Memiliki 2 rusuk melengkung, ya rusuknya melengkung pada bagian keliling yang bawah dan keliling yang atas. Tidak memiliki sudut karena tabung. Ya. Bagaimana cara menghitungnya? Sama seperti tadi, bahwasanya prisma cara menghitungnya adalah mengalihkan luas alas dengan tingginya. Seperti kita ketahui bersama, luas alas berbentuk lingkaran. Lingkaran luasnya kita hitung dengan V kali R kali R atau VR kuadrat dikalikan dengan T, yang mana V-nya bisa 22/7 atau 3,14. Apabila angkanya merupakan kelipatan 7 dan seterusnya,
maka kita bisa menggunakan 22/7. Tetapi apabila angkanya bukan merupakan kelipatan 7, maka kita bisa menggunakan pendekatan 3,14. Mengapa? Seperti pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas bahwasanya angka 7 itu merupakan angka yang istimewa dalam menghitung lingkaran, yang mana dia menghasilkan perbandingan yang genap atau tidak menggunakan koma. Contoh, berapa liter volume tabung pada gambar di samping? Sebuah tabung punya jari-jari 35 dan tinggi 80 cm. Penyelesaiannya adalah V R kuadrat kali T, 22/7 kali 35 kali 35 dikali 80 sama dengan 308.000 cm3. Ingat, 1 liter sama dengan 1000 cm3. Pada bilangan kubik, setiap naik 1 atau naik turun atau turun 1, maka nilainya 1000. Mengapa? Karena pangkat 3. Pangkat 3 nolnya ada 3. Pangkat 2 persegi nolnya ada 2. Maka untuk persegi setiap naik dan turun nilainya 100. Kalau satuan 10, maka nilainya adalah 308 liter. Contoh lain, diameter alas sebuah tabung adalah 40. Jika tinggi tabung adalah 28, tentukan volume tabung. Diameternya 40, maka jari-jarinya adalah 40 dibagi 2 sama dengan 20. Ingat bahwasanya nilai diameter itu adalah 2 kalinya jari-jari. Jari-jari adalah setengahnya diameter. Maka apabila diketahui diameternya, maka kita harus membaginya dengan 2 sama dengan 20. Maka kita bisa menghitung 3,14 kali 20 kali 20 kali 28. Mengapa 3,14? Karena 20 bukan merupakan kelipatan 7. Hasilnya adalah 35.168 cm3, atau kalau kita buat menjadi desimeter kubik menjadi 35,168 desimeter kubik. Ingat bahwasanya 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter. 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter, atau bisa juga dikatakan sebagai 35,168 liter. Selanjutnya, bentuk yang istimewa adalah kubus. Tentu adik-adik tahu dengan permainan Rubik. Permainan Rubik itu menggunakan bentuk kubus. Kubus mempunyai 6 sisi permukaan. Kita hitung depan, belakang, kiri, kanan, atas, dan bawah. 6 sisi. Titik sudutnya ada 8. Pada bagian atas ada 4 dan pada bagian bawah ada 4. Jumlah rusuknya ada 12. Yaitu yang atas 4, yang bawah 4, yang berdiri 4. Maka jumlahnya ada 12. Maka untuk menghitung volume kubus, maka kita bisa menggunakan rumus sisi kali sisi kali sisi. Perhatikan contohnya, kalau 1 berarti 1 kali 1 kali 1, ya hasilnya 1. Perhatikan ini ada 2, 2 kali 2 kali 2, hasilnya berapa? 8. Ini kalau kita buka isinya 8. Nah, ini juga sama ya, kita dapat menghitungnya dengan sisi kali sisi kali sisi. Kenapa kok nggak panjang kali lebar kali tinggi? Karena ini ukurannya sama. Kubus itu mempunyai sisi yang sama, maka rumusnya menggunakan sisi, bukan panjang kali lebar kali tinggi. Perhatikan contoh berikut. Dayu dan Siti mempunyai Rubik dengan ukuran sama, yaitu 4 satuan. Berapakah volume total Rubik mereka jika disatukan? Volume sama dengan sisi kali sisi kali sisi. 4 kali 4 kali 4 sama dengan 64 satuan. Karena ada 2 orang, Siti dan Dayu, yang disatukan, maka
64 punyanya Rubiknya Bayu dan 64 Rubiknya Siti, maka hasilnya adalah 128 satuan. Contoh, Edo mempunyai tempat air berbentuk kubus dengan panjang rusuk 40. Lani juga mempunyai tempat air dengan panjang rusuk 50. Edo dan Lani mengisi penuh tempat air masing-masing. Mereka menggabungkan volume air dari wadah masing-masing. Hitunglah total volumenya. Maka bagaimana caranya? Volume gabungan sama dengan volume kubus Edo ditambah dengan volume kubus Lani. Volume kubus Edo adalah panjang rusuknya 40, maka 40 kali 40 kali 40 ditambah dengan volume kubus Lani, yaitu yang panjang rusuknya 50, maka 50 kali 50 kali 50. Hasilnya adalah 64.000 ditambah 125.000. Apabila ini dijumlahkan, maka hasilnya adalah 189.000 cm3. Kalau kita mau buat ke liter, maka kita bisa mengkonversi lagi ke desimeter kubik ya, karena di sini satuannya senti, maka kita senti. Tapi kalau diminta ke liter, maka kita konversi ke desimeter, karena 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Baiklah, di penghujung pertemuan kita, sekali lagi saya akan membacakan sebuah pantun. Sekali burung tetaplah burung, bila senja kesangkar juga. Janganlah bingung apalagi murung, dengan belajar pastilah bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.